Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Wahid Hasim Surabaya, khususnya kelas 12, baik program keahlian multimedia AKL dan OTKP. Alhamdulillah, birahmatillah wa bi'aunillah, kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk bisa bertatap muka kembali dengan pembelajaran daring mata pelajaran pendalaman agama aspek ke-NU-an atau Aswaja di tahun yang baru ini, yaitu tahun 2021. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar SMK Wahid Hasim Surabaya, anak-anakku siswa dan siswi SMK Wahid Hasim Surabaya, dan orang tua siswa dan siswi SMK Wahid Hasim Surabaya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan barakah, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pandemi virus corona ini oleh Allah segera diangkat dari bumi Indonesia sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka seperti sebelum-sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di semester genap ini ada beberapa pembahasan yang sedikit akan Pak Ubay review, sedikit akan Pak Ubay ulang agar pembahasannya lebih mendetail, lebih memahami. Yang pertama diantaranya adalah tentang persaudaraan yang dikembangkan oleh faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kita kenal dengan ukhuwah nahdhiyah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, NU atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU itu membuat satu konsep yang disebut dengan ukhuwah nahdhiyah, yang ini sumbernya, dasarnya diambil dari Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya setiap orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum, oleh karena itu damaikanlah atau berdamailah dengan saudara-saudara kalian semua. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian yang dijadikan pijakan, yang dijadikan dalil oleh faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konsep ukhuwah nahdhiyah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, apa sih ukhuwah itu? Kalau ukhuwah itu diartikan secara etimologi atau
bahasa, ukhuwah itu berarti persaudaraan. Akan tetapi, apabila kita mengartikan kata ukhuwah berdasarkan terminologi atau makna istilah, ukhuwah itu berarti suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau suatu kelompok kepada kelompok yang lain dalam interaksi sosial atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan muamalah ijtimaiyah. Jadi ukhuwah itu adalah rasa persaudaraan yang mengedepankan kerukunan, persatuan, solidaritas antara seseorang dengan orang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu adalah ukhuwah. Tidak saling bermusuhan, tidak saling mencaci maki, tidak saling menjustifikasi satu dengan yang lainnya, tidak saling menfitnah satu dengan yang lainnya, tidak saling serang menyerang baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Khususnya pada sekarang, rasa ukhuwah kita antara sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia, sesama manusia, rasa ukhuwah itu mulai terkikis dengan perkembangan zaman yang dengan sangat mudah kita mencaci, memaki orang lain sehingga nilai-nilai ukhuwah itu amat sangat jauh dari kita semua. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah itu tidaklah mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengapa demikian? Ada beberapa hambatan yang kemudian menjadikan ukhuwah itu sulit sekali untuk diterapkan bagi kita semua, khususnya dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa saja di antara yang menjadikan hambatan di dalam menerapkan ukhuwah ini? Yang pertama, adanya kebanggaan kelompok-kelompok yang berlebihan yang mudah menumbuhkan sikap a priori dan fanatisme yang tidak terkontrol. Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, menganggap dirinya lebih wow daripada orang lain, menganggap kelompoknya lebih eksis daripada kelompok orang lain. Itu yang kemudian menjadikan hambatan nilai-nilai ukhuwah itu sulit sekali untuk diterapkan. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan sok-sokan. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita sering atau menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Anak-anakku yang dirahmati Allah, menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, penerapan konsep dan wawasan ukhuwah dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. Di antaranya, yang pertama, ukhuwah Islamiyah itu seyogyanya seharusnya dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Keluarga itu amat sangat penting di dalam menanamkan konsep ukhuwah. Ayah kepada ibu, ayah kepada anaknya, ibu kepada anaknya, anak kepada ayah, anak kepada ibu. Dari sanalah kemudian kalau konsep ukhuwah mulai diajarkan di lingkungan terkecil yang namanya keluarga, insya Allah anak itu ketika berinteraksi dengan orang lain, ketika terjun dengan masyarakat, tidak akan mungkin mengabaikan pelajaran yang diajarkan oleh orang tuanya dengan menanamkan konsep ukhuwah di dalam keluarganya, dan kemudian akan ditularkan, akan dipraktikkan nilai-nilai ukhuwah dalam kehidupan sosial. Atau kemudian di lingkungan kelompok
atau warga suatu jamiah. Jadi konsep ukhuwah ini mulailah dari lingkungan terkecil, dalam kelompok-kelompok yang kecil, atau dalam suatu jamiah. Kemudian dikembangkan dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu antar jamiah, antar satu faham dengan faham yang lain, antar bangsa dan negara. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam berukhuwah itu diperlukan adanya keteladanan yang baik atau uswatun hasanah dari pemimpin suatu umat, dan khususnya bagi NU atau Nahdlatul Ulama diperlukan keteladanan dari para pengurus untuk menampilkan sikap ukhuwah yang dapat dijadikan contoh oleh warganya dan umat Islam pada umumnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan fungsional. Artinya, kita sebagai umat Islam yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah wajib punya figur, wajib punya uswatun hasanah yang kita tiru. Bagaimana figur itu, bagaimana idola itu berinteraksi dengan orang lain, menanamkan nilai-nilai ukhuwah. Karena kita sebagai orang Islam, tentu figur kita adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan, Rasulullah itu di dalam menerapkan ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyahnya ataupun ukhuwah wataniyahnya, atau bahkan ukhuwah basyariyahnya, luar biasa Rasulullah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya, ayo kalau kita mau mencari fans, mau mencari idola, mau mencari figur, mau mencari uswatun hasanah, kita jadikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur kita, sebagai idola kita. Dengan itu semua sifat-sifat yang diajarkan Rasulullah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pembahasan ukhuwah pada kesempatan kali ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, sehingga kita amat menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan antar umat beragama, antar sesama bangsa dan negara, sesama manusia dan sesama orang Islamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi hari Senin yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.